Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang di X-Space. Ini merupakan level 9 pelajaran kedua. Tapi stop, sebelum kita lanjut, kita harus tes kemampuan teman-teman dulu. Jadi ingat, sebelum melanjutkan pelajaran, kalian harus menguasai pelajaran sebelumnya. Ini sudah level 9. Jangan bilang kalian belum belajar level 1, tiba-tiba belajar level 9. Tidak akan optimal. Oke, pasti akan banyak hal yang tidak dimengerti dan akhirnya akan putus asa, nggak jadi belajar bahasa Inggris. Jadi kita tes dulu. Yang pertama, apa yang dibahas di level 5? Kalian harus sudah bisa menjawab langsung sat-set. Oke, apa yang dibahas di level 7? Oke, kalau kalian udah bisa menjawab itu dengan baik, pertanyaan saya yang terakhir adalah, apakah kalian sudah mengirim percakapan kalian sendiri untuk semua pelajaran di level 8? Jadi sebagaimana yang kalian tahu, level 1 sampai 7 kita fokus pada grammar, dan level 8 kita fokus pada percakapan. Jadi sangat penting kalian belajar membuat percakapan kalian sendiri untuk level 8 semua pelajaran, dan kirim ke komen. Kalau itu belum, jangan dulu lanjut ya. Jadi silakan kerjakan pelan-pelan buat percakapan kalian masing-masing menggunakan konsep dan kosakata yang kalian sudah pelajari. Oke, kalau kalian sudah melakukan itu, sekarang kita akan lanjut di pelajaran 2 level 9. Sebagaimana yang kalian sudah tahu, di level 9 pelajaran pertama kita membahas tentang IELTS. Nah, sekarang kita akan belajar tentang TOEFL. Inti sarinya adalah TOEFL sama dengan IELTS. Keduanya merupakan tes bahasa Inggris, oke, yang sangat populer. Tapi harus disampaikan, kalau di Indonesia, TOEFL itu jauh lebih populer dibandingkan IELTS. Jadi secara umum, IELTS itu biasanya digunakan untuk persiapan mencari kerja atau kuliah ke luar negeri, tapi TOEFL biasanya digunakan untuk mencari kerja atau kuliah di dalam negeri. Tentu bisa saja kalian menggunakan IELTS untuk kuliah atau kerja di dalam negeri, dan juga kalian juga bisa menggunakan TOEFL untuk kerja atau kuliah ke luar negeri. Cuma biasanya sebagaimana yang saya barusan bilang. Oke? Nah, TOEFL itu ada berbagai macam jenis. Ada TOEFL yang ITP namanya. TOEFL ITP ini salah satu yang paling murah. Dan TOEFL jenis ITP inilah yang paling sering digunakan di Indonesia untuk mencari kerja atau kuliah. Oke, TOEFL ITP ini di tahun 2025 ya. Sepengetahuan saya, ujiannya sekitar 500 ribuan. Jadi bisa dibandingkan sama IELTS yang 3,5 jutaan kan tahun 2025. Kalau IELTS ITP 500 ribuan. Tentu yang dites tidak sekomprehensif IELTS. Yang dites hanya grammar, oke, kemudian kemampuan listening dan reading. Dan di TOEFL ITP yang paling penting itu adalah kemampuan grammar. Nah, jadi kalau kalian ada yang lagi persiapan TOEFL ITP, pastikan sudah menguasai level 1 sampai 7 dengan baik. Oke, itu yang jenis pertama, TOEFL ITP. Yang kedua adalah TOEFL IBT, Internet Based TOEFL. Nah, TOEFL yang ini mirip banget dengan IELTS. Harganya mirip, 3,5 juta, dan yang dites pun mirip. Ada speakingnya, ada writingnya, ada readingnya, ada listeningnya. Jadi TOEFL IBT mirip dengan TOEFL IBT mirip dengan IELTS. Kalau ITP dia berbeda, lebih murah, dan yang dites pun lebih sedikit. Nah, jadi itu ya, tentu ada banyak sekali hal tentang TOEFL yang kalian bisa pelajari. Kalau kalian pengen belajar lebih dalam, kalian bisa ikut kelas privat kami di X-Space. Kalian bisa nyoba kelas percobaannya gratis. Tapi untuk kali ini, itu merupakan kayak gambaran umum tentang apa itu TOEFL. Dan sekarang kita akan belajar salah satu bagian dari TOEFL IBT, yaitu independent writing. Jadi kita akan belajar menulis. Sebagaimana yang kita udah latih pas IELTS kemarin, kita juga belajar menulis kan. Jadi kita akan mengaplikasikan apa yang kita udah pelajari dari sisi grammar di level 1 sampai 7 dan juga dari sisi kosakata. Oke, jadi mari kita mulai. Pertanyaannya adalah untuk writing TOEFL independent. Do you agree or disagree with the following statement? Ingat,
Kalau ada kosakata yang kalian nggak tahu, pause videonya. Kalian di level ini harus sudah proaktif. Oke, jangan menunggu disuruh, harus sudah proaktif. Kalau ada kosakata yang kalian nggak tahu, pause videonya, catat cara bacanya. Kalau juga ada kosakata yang kalian nggak tahu cara bacanya, catat cara bacanya ya. Karena kedepannya kalian harus belajar dan terus belajar sendiri seperti ini. Tidak akan ada yang selalu menyuapin kalian kan. Oke, hal-hal baru. Jadi kalian harus proaktif mencari hal baru sendiri. Stop videonya kalau kalian menemukan kata baru atau cara pengucapan yang kalian belum tahu. Okay, so yeah, it is better to study in groups than to study alone. Use specific reasons and examples to support your answer. Jadi itu pertanyaannya. Dan ini merupakan cara menjawabnya. Nah, jadi lagi-lagi kita menggunakan semua konsep yang kita udah pelajari sejauh ini. Oke, dan menggabungkan kosakata yang kita udah pakai. Jadi sekarang saya akan baca dan terangkan sedikit-sedikit dan sambil mereview lah. Oke, konsep-konsep yang kita sudah pelajari. Jadi ingat ya, ini sesuatu yang kita udah pelajari. Jadi kalau kalian lupa harus balik dulu. Students, nah ingat kalau ada S diucapkan dengan jelas ya, students ketika speaking. Students had faced this question for many years about the best way to study. Past perfect. Oke, jadi past perfect kalian bisa gunakan berdiri sendiri tanpa before atau after. Kalau kalian sudah jago ya, kalau kalian sudah menguasai keluarga perfect di level 5. If learners study together, they will often share ideas and learn faster. First conditional, sesuatu yang kita pelajari di level 7. On the other hand, studying alone can also be effective and peaceful. Ingat pengucapan V, effective. Bukan efektif, effective. Dan ini namanya gerund. Nah, ini hal baru. Jadi saya akan mereview sambil menyampaikan hal-hal baru. Jadi kalau verb mengawali kalimat, verbnya akan menjadi verb ing. Nah, makanya ini kan study di sini menjadi verb yang mengawali kalimat kan, dia menjadi subjek. Kalau verb menjadi subjek itu harus ditambah ing. Ini bukan subjeknya ya, ini kata keterangan. On the other hand, di sisi lain, nah, jadi study ini yang mengawali kalimat sebagai subjek, makanya harus ditambah ing. Nah, itu aturannya. Studying alone can also be effective and peaceful. Oke, sekarang kita lanjut ke body paragraph 1. When I was preparing for exam, nah ingat kalau E ketemu X, biasanya pengucapannya ig. When I was preparing for my exam, I was studying with my classmates. Classmates, ingat S-nya dibaca every weekend. Past continuous. Tentu saja ini past continuous. Oke. Jadi itu. Jadi kita sambil mereview konsep yang kita udah pelajari, menggunakannya, sambil belajar speaking, sambil belajar hal baru. This experience helped me improve my confidence. Nah itu ya, confidence. Jadi O itu sangat jarang dibaca O dalam bahasa Inggris. Jadi kayak ini cara bacanya confidence. Kita udah bahas ini sering banget dari level 1 bahwa pengucapan dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan tulisannya. Ya kan? Tulisannya confidence, cara bacanya confidence in speaking. If I had studied alone all the time, I would have missed many useful discussions. Nah, jadi itu ya, pengucapan S harus jelas, V harus bagus. Pengucapan ED kita udah sangat sering bahas. At present, many students are joining group sessions to prepare for TOEFL. However, ingat pengucapan V-nya, there are advantages, pengucapan S-nya, to individual study. Sometimes libraries are considered, ingat ED-nya nggak dibaca, ED hanya dibaca jika sebelum ED ada kata atau ada huruf T atau D. Ya kan, karena ini R jadi nggak dibaca. Biasanya hanya ditekankan. Kita juga udah sangat sering bahas itu, terutama di level 8. Okay, sometimes libraries are considered the quietest places for focused learning. If a person were very independent, he would prefer, nah ini cara bacanya prefer ya,
Bukan prefer. If a person were very independent, he would prefer studying alone. Okay? I have practiced reading by myself many times, and it has improved my vocabulary. Nah, lagi-lagi pengucapan V-nya dan pengucapan V-nya di sini harus bagus ya. I have practiced reading by myself many times, and it has improved my vocabulary. In the future, self-study will be valued. Lagi-lagi idenya nggak dibaca, cuma ditekankan. Because online resources, pengucapan S, are everywhere. Future passive. Sesuatu yang kita pelajari di level 4, ya kan? Level 1, 2 kita belajar tenses, level 3 kita belajar adjective, level 4 pasif, level 5 perfect, level 6 continuous, level 7 conditional. Saya hafal, tentu karena saya yang buat. Jadi teman-teman semoga juga udah hafal, biar benar-benar menyerap. Lanjut. In my opinion, the best method combines both approaches. Lagi-lagi di sini S-nya banyak. Jadi harus benar-benar teliti. If students combine group learning with personal practice, they succeed faster. Oke, pengucapan. Jadi lagi-lagi di level 9 kita benar-benar melatih speaking, pengucapan yang benar, melatih menggunakan konsep sambil belajar hal-hal baru. If students combine group learning and with personal practice, they succeed faster. When I had completed, nah ini baru ed-nya dibaca ya, karena sebelum ed ada t. When I had completed my group discussions, I built stronger arguments for my essay writing. Nah ini bukan argumen cara bacanya, arguments. Jadi ada sesuatu yang bahasa Indonesianya beda, pengucapannya bahasa Inggrisnya juga beda. Jadi harus teliti. Jadi when I had completed my group discussions, I built strong arguments for my essay writing. Next semester I will join another study. Jadi ketika kita udah sering pun menggunakan bahasa Inggris, kita sering kali salah dan enggak apa-apa. Karena bahasa asing adalah sesuatu yang kita pelajari setiap hari. Yang penting semangat belajar. Kita ulang ya. Next semester, I will join another study group to balance my preparation. Balance. Bukan balance nanti kalian baca. Balance my preparation. Conclusion. In conclusion, both group study and individual study have unique ya, bukan unik. Unique benefits. Baca S-nya. If learners choose the right balance, they will achieve, V-nya harus jelas, better academic results. Itu. Mantap. Jadi, kalau kalian mengikuti dengan baik, kita udah meningkatkan kemampuan speaking kalian, biar semakin bagus. Cuma ya itu, apa kalian proaktif enggak? Proaktif dalam arti apa kalian mencatat kosakata yang kalian masih salah ucap? Enggak. Apa kalian mencatat kosakata baru kalian? Enggak. Jadi itu ya. Belajar apapun harus kalian yang proaktif kalau ingin hasil maksimal. Kalau muridnya nggak serius ya mau belajar dengan metode apapun nggak akan bisa. Ini cuma list kosakata, vocabulary list. Pastikan di pause videonya kalau kalian pengen catat. Dan kita udah bahas cara baca semuanya. Jadi, harusnya kalau udah bisa. Ini face, studied. Studied, dia dibaca ide-nya. Karena berakhiran day. Ini pengecualian. Lalu shared. Itu cuma ditekankan. Nah, ini learn. Ada 2 versi. Ada versi verb 2 dan verb 3 yang ditambah ed aja. Ada versi verb 2 yang verb 3 tidak ditambah ed, tapi malah ditambah t. Perhatikan perbedaan cara pengucapan ya. Yang berakhiran ed, learn. Yang berakhiran t, learn. Keduanya Keduanya bisa dipakai. Mungkin saran saya kalian hafalin aja yang berakhiran ed. Karena dia jadinya regular kan. Prepared, ditekankan aja.
Help, help, help ditekankan. Miss, miss, miss. Join, join, join. Considered, considered, considered. Ini lebih kedengaran penekanannya. Prefer, preferred, preferred. Lebih kedengaran juga penekanannya. Practice, practice, practice. Improve, improve, improve. Value, valued, valued. Itu lebih kedengaran. Jadi ada penekanan yang tidak kedengaran. Ada penekanan yang kedengaran banget. Combine, combine, combine. Tapi kalau yang berakhiran T atau D itu jelas dibaca. Studied, wanted, needed. Itu ya, achieve, achieve, achieve. Nah, ini adjektifnya. Yes. Oke? Jadi sekali lagi level 9, level 10 itu bertujuan untuk membuka horizon kalian tentang topik-topik baru, melatih speaking, oke, dengan belajar pengucapan kata-kata yang baru, belajar menggunakan konsep, ya kan, untuk membuat essay, dan juga belajar membuat essay yang bagus dan panjang. Oke, good job buat pelajaran kali ini. Sekali lagi buat teman-teman, kalau pengen belajar lebih cepat dan intensif, kalian bisa ikut kelas privat kami di Xspace. DM aja kami di Instagram di @xspacebali. Kita ada kelas percobaan gratis buat kalian semua. Dan kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, oke, simulasi IELTS, TOEFL, whatever you need. Semoga berguna dan sampai jumpa di pelajaran ketiga. Bye-bye for now.